Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepanjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhwah al-a'izza rahimakumullah, para muhibbin atau muhibbat al-lughah al-arabiyyah, para pecinta bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan membahas ada beberapa maharat atau tingkatan-tingkatan yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin belajar bahasa Arab. Mungkin pernah timbul pertanyaan dalam diri kita, hal hunaka tariqah, sahlah apa di sana ada cara yang paling mudah untuk seseorang bisa menguasai bahasa Arab? Bagaimanakah cara-caranya agar kita mudah untuk belajar bahasa Arab? Nah, sebelum masuk pada hal yang seperti itu, perlu diketahui bahwa dalam belajar bahasa Arab ada khutwat, ada langkah-langkah yang harus dilalui seseorang ketika masuk dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang terpenting tentunya niat yang kuat untuk belajar bahasa Arab. InsyaAllah karena ini adalah bahasa Al-Quran, bahasa yang insyaAllah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada beberapa khutwat atau tabaqat, tingkatan-tingkatan al-maharah fil lughah al-arabiyyah. Yang pertama yang harus dipahami para pecinta bahasa Arab yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang disebut dengan fahmul masmu'. Fahmul masmu' atau pemahaman kita terhadap apa yang didengar. Fahmul masmu', seseorang yang nanti akan masuk dalam pembelajaran bahasa Arab, dia akan mencoba memahami setiap kalimat-kalimat yang diucapkan dalam bahasa Arab. Ini yang disebut dengan fahmul masmu', di mana seseorang yafham ma yasma'uhu min al-kalam al-arabiyyah. Dia memahami setiap apa yang dia dengar dari bahasa-bahasa Arab yang memang asing. Bahkan ada teori mengatakan bahwa sesungguhnya bahasa itu muncul dari simai, dari apa yang didengar. Seperti seorang yang baru lahir, bayi, maka dia kemudian akan paham apa yang diucapkan itu karena sering mendengar. Nah, fahmul masmu' kita akan bisa mujid, ya, paham dalam bahasa Arab, menguasai bahasa Arab apabila kita sering mendengar yang berkaitan dengan bahasa Arab. Mungkin kita bisa mendengar khutbah-khutbah atau film-film yang berbahasa Arab, narasi-narasi yang berbahasa Arab. Alal aqal fil yaum sa'atan atau sa'atain, kurang lebih dalam sehari setidaknya kita menyiapkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk mendengarkan percakapan atau musyahid al-aflam al-arabiyyah, kita menyaksikan film-film yang berbahasa Arab. Walaupun kita tidak memahaminya, tapi karena terus-menerus kita mendengarkan apa yang kita lihat dalam film-film tersebut atau ceramah-ceramah berbahasa Arab, insya Allah nanti kita akan terbiasa. Ini disebut dengan fahmul masmu'. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan fahmul qira'ah atau fahmul makruh. Jadi seseorang yang memahami apa yang dibaca atau pemahaman terhadap bacaan, ya, yang berbahasa Arab, bahkan mungkin tidak memakai harokat dalam bahasa Arab. Nah, untuk menguasai hal ini tentunya seseorang hendaklah belajar qawaidnya. Ini nanti muncul ada kaidah-kaidah bahasa seperti nahwu,
dan juga shorof. Nahwu dan shorof, bagaimana dia memahami tentang kalimat-kalimat dalam kaidah al-Arabiyah ya. Kenapa ujungnya harus dhamma, harus fathah, harus kasrah? Itu berkaitan dengan qaidullah. Sehingga seseorang memahami bagaimana cara membaca teks yang berbahasa Arab, bahkan mungkin tidak memakai harokat. Sekali lagi ini harus mencoba untuk masuk dalam mempelajari tata bahasa Arab itu sendiri, yaitu dengan nahwu, shorof dan lain sebagainya. Ini fahmul qiraah atau fahmul maqru'. Sekali lagi, seseorang paham ya, seorang paham terhadap bacaan. Kemudian yang ketiga, ini fahmul muhadatsah. Bagaimana seseorang paham terhadap percakapan bahasa Arab, atau bagaimana dia bisa melafalkan teks-teks dalam bahasa Arab. Untuk menguasai maharah ini, maharah dalam percakapan bahasa Arab, berbicara dalam bahasa Arab, maka yang harus dilakukan oleh seseorang adalah sering-seringlah menghafal kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Bukan hanya mufradatnya, bukan hanya kosakata dalam bahasa Arab, tapi juga lebih jauhnya adalah dia mencoba setiap hari menghafalkan jumlah mufidah, susunan dalam bahasa Arab, subjek, objek, predikat, yang dia setiap harinya mencoba untuk menghafalkan dalam kalimat-kalimat yang banyak. Contoh misalnya, kalau mufradat mungkin dia hanya menghafal satu kata saja, ya, bangun. Tetapi lebih dari itu lebih bagus. Dia menghafal bukan hanya mufradat, tapi juga jumlah, ya, satu kalimat. Dalam bahasa Indonesia kalimat, tapi dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlah al-mufidah, ya, jumlah yang sempurna, ada subjek, objek dan juga predikat. Saya pergi ke masjid. Ana adhabu ila al-masjid. Ana adhabu ila al-madrasati. Ana adhabu ila as-suq. Ini setiap hari terus menghafal seperti itu untuk menguasai maharah fahmul muhadatsah atau fahmul kalam. Insya Allah jika komitmen setiap hari minimal menghafal berapa jumlah yang dia harus hafalkan, susunan kata yang dia harus hafalkan, insya Allah tidak terasa fahmul muhadatsah, pemahaman terhadap cara bicara dalam bahasa Arab, al-kalam bil lughah Arabiyah itu sedikit-sedikit akan dikuasai. Oke. Sekali lagi ini adalah pemahaman dalam berbicara. Kemudian maharah yang terakhir adalah fahmul al-kitabah, yaitu pemahaman bagaimana menulis kalimat dalam bahasa Arab. Menulis dalam bahasa Arab. Nah, maharah ini yang terakhir itu bisa dilatih dengan cara menuliskan setiap kata yang sudah dihafal, ya, susunan-susunan kata yang sudah dihafal ini coba dituliskan seperti tadi, ana adhabu ilal masjid, ana adhabu ilal madrasati, setiap hari, sehingga fahmu al-kitabah, pemahaman cara menulis Arab ini akan terlatih dengan baik. Nah, ini para muhibbin atau muhibbat al-lughah al-arabiyah, para pecinta bahasa Arab, 4 tabaqat kita tadris al-lughah al-arabiyah, 4 tahapan dalam belajar bahasa Arab. Yang pertama fahmul masmu', mendengar, pemahaman terhadap apa yang didengarkan, mungkin
berlatih dengan mendengarkan ceramah-ceramah bahasa Arab, kemudian melihat film-film yang berbahasa Arab, insya Allah akan terbiasa. Fahmul qiraah ini juga harus masuk dalam pembelajaran qawaidul lughah, kaidah-kaidah bahasa. Kemudian fahmul muhadatsah ini bisa dilatih, bisa mencari lawan bicara. Kalaupun tidak ada, maka waqif amama al-mir'ah, berdiri di depan kaca, bisa berbicara dengan sendirinya, ya, seolah-olah berbicara dengan orang lain, mengungkapkan apa yang sudah dihafalkan, mungkin masukan tentang satu temanya misalnya tentang ta'aruf, maka dia mencoba untuk apa yang sudah dihafalkan diucapkan di depan cermin, ya, seolah-olah ada lawan bicara. Kalau ada lawan bicara yang lain yang siap, ya, untuk melatih pembendaharaan kata yang sudah dihafal, itu lebih bagus. Kemudian yang terakhir ada fahmul kitabah, bagaimana memahami cara penulisan dalam bahasa Arab. Nanti mungkin di sini ada kaidah al-imla, ya, wal khat. Ini ada kaidah imla dan khat, bagaimana menulis bahasa Arab itu sesuai dengan kaidah penulisan. Ya, ada menulis waw di bawah, kemudian juga fawqan nabirah, tahtan nabirah, dan lain sebagainya. Itu ada kaidah-kaidahnya. Tetapi yang terpenting, apa yang sudah dihafal ini coba dituliskan dalam bentuk tulisan bahasa Arab sehingga terlatih. Nah, mungkin ini para muhibbun, para pecinta bahasa Arab, tabaqat dalam mempelajari bahasa Arab, sehingga kalau ini dikomitmenkan oleh kita dalam belajar bahasa Arab, insya Allah dalam waktu yang tidak akan lama kita akan bisa menguasai bahasa Arab itu dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam pembelajaran ini bermanfaat, dan insya Allah di dalam pertemuan berikutnya kita belajar kembali materi-materi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.